Jadi kita hari ini akan mereview unit XR60E XMG. Ini unit paling kecil dari rotary drill rig yang diproduksi oleh XMG. Kita review dari undercarriage-nya dulu ya. Jadi untuk desain undercarriage-nya yang XR60E ini, dia tidak bisa dilebarkan atau dikecilkan untuk kelebaran tracknya. Jadi dia udah fix untuk lebarnya segini. Terus di sisi depan kita lihat dia ada attachment namanya blade untuk mendorong tanah. Jadi untuk XR60E dia ditambahin attachment blade ini. Lebarnya juga sama dengan lebar sisi luar dari trek kanan kiri. Kemudian kita lihat untuk posisi main winch, dia posisinya ada di sebelah kanan cabin. Jadi main winch dia posisinya ada di sebelah kanan cabin. Dan untuk auxiliary winch dia posisinya ada di sisi atas dari mas, kecil sekali. Kemudian untuk boom ini udah fix ya. Jadi dia boomnya ini tidak bisa naik atau turun seperti unit yang di atasnya. Jadi untuk XR60E ini untuk naik turun boom dia udah fix, tidak bisa dirubah. Untuk silinder mas dia sama seperti unit yang besar, dia masih bisa gerak ke kanan, ke kiri, ke depan dan ke belakang. Untuk rotarinya dia dikasih 2 unit motor rotari dan ada 1 tabung breather. Kemudian dia menggunakan jack silinder ya, tidak menggunakan sling. Dia menggunakan jack silinder. Sementara untuk kalibarnya dia tidak perlu dilepas untuk proses mobilisasi. Jadi kalibar ini bisa selalu terpasang seperti ini ketika dia proses mobilisasi. Dan kalau untuk melepas kalibar dia beda dengan unit yang lain, unit yang di atasnya. Kalau unit XR60 ini dia harus membuka kuku macan dari kali guide-nya itu. Kemudian coba kita buka cover sebelah kanan, kita cek isinya. Nah, di sini ada radiator set, kemudian ada baterai. Dia hanya ada 1 ya untuk baterainya. Hanya ada 1 baterai. Untuk di sisi sebelah kiri coba kita cek. Nah, di sini komponen elektrikal. Jadi PLC, kemudian ada relay, ada control box untuk aktuator. Dia posisi ada di sini. Terus ada main pump, ada solenoid, kemudian ada hose PTO, posisinya semua ada di sebelah kiri. Coba kita cek untuk sisi belakang. Jadi sisi belakang ini untuk counterweightnya bagian bawah aja ya. Jadi untuk bagian ini dia bukan counterweight, dia hanya cover. Coba kita buka. Nah, dia untuk counterweightnya dia itu seperti ini. Dia berbentuk balok ya. Terus di depannya counterweight ada engine. Engine-nya menggunakan 4 silinder. Kemudian untuk filter udara juga ada di sini, fuel filter semuanya ada di sini di bagian dari belakang. Kita cek untuk spesifikasinya, dia maksimal torsi untuk outputnya rotary 55 kN. Terus engine powernya dia 42,4 kW. Rate voltage-nya 12 volt karena dia menggunakan 1 baterai. Kemudian untuk maksimal drilling diameternya dia 1000 mm. Untuk maksimal push force-nya tekanan rotari ke bawah dia 40 kN. Dan untuk berat unit ini ketika posisi kerja dia 14.000 kg atau 14 ton. Untuk maksimal kedalaman pengeboran dia di 15 meter menggunakan 4 section kalibar. Kemudian maksimal pull force dia 50 kN. Dari sisi kiri nggak begitu kelihatan ya. Nah, kita bisa lihat. Jadi di bawah boom itu tidak ada namanya silinder boom. Jadi boom itu udah fix, tidak bisa digerakkan naik atau turun. Kita lihat di sini ada main winch. Main winch-nya posisinya ada di sebelah kanan dari cabin. Terus di belakang main winch ada control valve, MCV,
kemudian ada tangki hidrolik dan tangki solar ada di sebelah kanan. Untuk unit yang sekarang ini dia menggunakan caliber interlocking 4 section. Terus coba kita masuk ke dalam cabinnya. Kita akan tes masuk ke dalam cabin, kita akan running unitnya. Jadi ini view dari sisi operator ya. Dari sisi operator untuk view-nya seperti ini. Dan untuk tampilan monitor dia berbeda dengan unit yang besar. Untuk monitor 1 dia bisa menggerakkan mas atau melihat sudut dari leader mas dan kedalaman dari pengeboran tersebut dia bisa dilihat dari monitor 1. Untuk monitor 2 dia khusus membaca parameter engine. Jadi untuk monitor kedua ini membaca parameter dari engine. Langsung kita cek ke sisi kiri, dia ada tuas apa saja. Di sebelah sini ada handle, sebelah kiri ada handle. Dia untuk menggerakkan swing ke kanan dan ke kiri. Kemudian untuk menggerakkan main winch dan auxiliary winch naik dan turun. Kemudian di sini ada safety handle. Dia ketika ingin menggerakkan unit kita harus mengaktifkan safety handle ke depan, ke arah depan dan ke arah belakang untuk menonaktifkannya. Nah kemudian di sini ada satu joystick. Dia hanya bisa digerakkan maju dan mundur seperti ini. Joystick ini berfungsi untuk menggerakkan attachment tambahan blade tadi. Jadi coba kita gerakkan. Dia naik dan turun. Ya seperti itu. Terus di sisi depan dia ada dua tuas joystick untuk menggerakkan travel, track kanan dan track kiri. Kemudian sama seperti unit yang besar, dia ada satu pedal untuk free fall caliber. Di sebelah sisi kanan dia ada panel AC, terus ada panel radio, switch kontak. Untuk sisi handle yang sebelah kanan, dia ke kanan dan ke kirinya untuk melakukan putaran rotari ke kanan dan ke kiri. Jadi untuk ke depan dan belakang dia untuk menggerakkan rotari naik dan turun seperti ini. Turun dan naik. Kemudian bisa digerakkan untuk putaran rotari. Ini masih RPM rendah ya, jadi putarannya nggak begitu kencang. Nah seperti itu. Jadi di unit yang besar, di bagian sini tuh ada satu joystick dia untuk menggerakkan tiang mas. Tapi di unit XR60 ini dia tidak memakai joystick. Untuk menggerakkan tiang mas kita memakai monitor 1. Jadi kita memakai mode mas, masuk ke mode mas. Nah, di sini terlihat sudut dari masnya itu sendiri. Kemudian di sini dia ada menu up, down, left dan right kelihatannya. Nah ini up dia untuk menggerakkan maju, gerak ke maju. Kemudian down dia untuk menggerakkan mundur. Kemudian left dia untuk menggerakkan ke kiri dan right untuk menggerakkan ke kanan. Satu lagi di sini ada namanya auto vertikal. Auto vertikal ini ketika sudut dari mas ini di bawah 3 derajat kita bisa memakai fungsi dari auto vertikal untuk mengenolkan sudut dari mas itu sendiri. Kemudian balik ke home. Nah di sini aja ada penjelasan untuk bar yang ini dia menunjukkan sudut atau derajat dari tiang mas. Kemudian untuk yang di sini dia menunjukkan kedalaman lubang, posisi bucket dan seberapa banyak kita makan menggerus tanah yang ada di bawah. Kemudian untuk menggerakkan sling auxiliary winch kita memindahkannya dari monitor 1 juga. Jadi kita harus mengaktifkan namanya hoist change. Jadi ketika kita tekan tombol F4 nanti yang handle sebelah kiri maju dan mundurnya dia akan menggerakkan auxiliary winch yang ada di atas itu naik dan turun. Penjelasan untuk monitor yang kedua, di sini ada beberapa parameter engine ya.
ini temperatur dari coolant engine atau radiator, kemudian level dari bahan bakar. Kemudian di sini ada indikator filter dari hydraulic oil. Kemudian ada HM, di sini ada jam, terus di sini ada mode kura-kura. Di sebelah kanan tadi ada satu potensio untuk RPM. Jadi untuk menaikkan RPM kita menggunakan potensio di sebelah sini. Dan di sini ada mode kelinci, auto idle untuk RPM engine. Kemudian di sini ada lampu, wiper, ada air untuk wiper. Ini mematikan alarm, kamera, terus kemudian diagnosis untuk diagnosis trouble. Di sini ada radio, kemudian ada AC. Jadi itu tadi sekelas review untuk unit rotary drilling rig XR60E. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui spesifikasi lebih lengkapnya, kalian bisa mengunjungi website yang ada di bawah ini, di deskripsi di websitenya PT Indodrill. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.